Jadi Yesus adalah Bapa menggunakan Yohanes 20:28. Ini sangat gabrul sekali, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam original teks ya, di dalam original teks yang berbahasa Yunani mengenai Yohanes 20:28 itu tertulis begini: Apekrite Thomas K. Aipen autoho Kyrios Mokai o Theos Mo. Jadi ada kata kurios, ada kata theos. Nah, kurios dan theos adalah kata ganti orang ketiga. Kalau kita menggunakan kata dia bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, dia, he. Jadi waktu Thomas di depan Yesus, kalau memang Thomas mengakui Yesus sebagai Allah, seharusnya dalam bahasa Yunani dia mengatakan Kyrie, Teye, berarti kamu Tuhan, kamu Allah. Tapi ternyata faktanya Thomas menggunakan kata ganti ketiga, ya Allahku, ya Tuhanku. Ya Tuhanku Kyrios, ya Allahku Theos. Kristen gitu. Tidak ada pemaksaan, Bapak. Tidak ada pemaksaan. Nggak akan nyambung. Bang Markus diam dulu. Nyambung. Ustaz Wafi mau ngomong 2 Ya menit. ini saya mau jawab, Iya, nggak apa, sepakat dulu. Iya. Kamu diem dulu, Kus. Kakus. Astagfirullahaladzim. Cantik diam dulu. Ya, diem dulu ya. Gini, Silakan. saya sebenarnya dari tadi menunggu ayat yang akan disampaikan oleh Pak Jul. Tadi kan Pak Jul sudah bernarasi. Seharusnya ketika dia sudah bernarasi, dia sampaikan penguat dari narasinya. Contohnya seperti di dalam Timotius kah, Yohanes kah, dan lain sebagainya. Tetapi dari Pak Jul tidak ada narasi yang dikuatkan dengan ayat satupun barusan ya. Jadi murni presentasi tanpa dalil kan begitu. Sebenarnya saya ingin sampaikan. Iya, saya sampaikan dalilnya sebenarnya. Jadi, ini sebelum saya menjawab, saya klarifikasi dulu begini Pak ya. Bapak mengatakan bahwa Yesus ini tidak berdosa, bahkan dia mengampuni dosa. Tetapi fakta yang terjadi, dia dibaptis Pak. Yesus dibaptis. Bapak tahu nggak fungsi baptis itu apa? Nanti jelaskan ya di waktu Bapak ya. Saya tidak memaksa itu keimanan Bapak. Ya. Dan ketika Yesus dibaptis, ada 3 pribadi yang hadir di dalam satu waktu di sana, Pak. Yang pertama ada suara dari langit, yang kedua ada burung merpati. Nah, kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri sebagaimana yang disampaikan Pak Jul, lalu siapa yang bersuara dari atas langit dan menjadi burung merpati itu? Kan seperti itu pertanyaannya. Kalau nanti itu masih dikatakan 3 di dalam 1 padahal mereka ada di tempat yang berbeda, maka sungguh entah akal mana yang akan bisa menangkap hal itu, Pak. Yang pertama. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa orang katanya. Tidak ada narasi di dalam Bible, di Kejadian sampai Wahyu, Yesus mengampuni dosa orang, nggak ada, Pak. Kalau Bapak paham Enggak, kita bahasa mau Indonesia, enggak. tunggu dulu, Abang. Kakus. Kita Bang, kita mau jawab yang mana dulu. ini Bang? Ini Terlalu waktu panjang saya ini. Abang bertanyanya. Ini waktu Iya, saya. tapi saya juga Tunggu tadi dulu. ngomong, Abang juga potong kok. Enggak, mau yang dijawab yang mana Bang? Jangan dulu, Bang Markus diam dulu. Nanti diulang waktunya. Kebanyakan. Sapi Teng, tunggu Iya, dulu. kepanjangan. Bang Markus diam dulu, nanti diganti. Ada waktunya Bang Markus 2 Iya, menit, oke? ada waktunya gitu. Iya. Setelah Lanjut. ini kamu keluar-keluar aja, Diulang tapi waktunya, pakai diulang dalil ya. waktunya, diulang. Gitu. Jadi itu yang kedua ya. Kalau Anda memang paham ilmu bahasa Indonesia, tidak ada narasi Yesus mengampuni dosa seseorang di dalam Bible. Kemudian masalah pertanyaan Markus, apakah Allah itu generic name atau proper name? Maka secara tegas saya mengatakan Allah adalah proper name, nama bagi sesosok Tuhan yang Maha Kuasa. Ini bukan hanya disampaikan oleh para ulama Islam atau para cendekiawan Islam, tidak, tapi juga disampaikan oleh para cendekiawan dari kalangan Kristen sendiri.
Contoh seperti Dr. Louis Ma'aluf yang menulis kamus yang bernama Al-Munjid. Pada halaman awal, beliau menuliskan kata Allah adalah Ismul Ilah Al-Wajibil Wujud, nama bagi Tuhan yang wajib ada, dan dia adalah Khaliqu kulli syai', sang pencipta segala sesuatu. Jadi dalam dalil internal dan eksternal saya sudah kuat. Ada seorang doktor yang mengakui, atau kita lihat di dalam kamus Al-Kitabul Muqaddas yang ditulis oleh salah satu doktor juga dari kalangan Kristen Protestan, yang tadi Katolik ya. Nah, ternyata juga mendukung bahwa yang namanya Allah itu adalah Ismul Ilah. Nah, karena kata Allah ini, kalau kita melihat dalam original teks Yunani di dalam Bible ya, Allah itu kan diterjemah oleh Yunani itu menjadi Theos, dan Theos ini bukan proper name. Makanya LAI Gebrul kok ketika mengatakan bahwa Theos ini diterjemah Allah, seharusnya Theos ini tara dengan ilah, bukan dengan Allah. Sekian, terima kasih. Silakan yang mau jawab dari pihak Kristen siapa dulu? Bang Jul apa Bang Markus? Apa siapa? 2 menit. Siapa Bang Markus? Baik, Oh Bang Jul, oke. baik saya jawab ya. Berbicara tentang pertanyaan tadi mengenai kenapa Yesus dibaptis kalau memang dia Allah, ya. Yang membaptisnya yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi adalah Yohanes. Mereka menganggap bahwa Yohanes adalah nabi. Nah, Yohanes ini membaptis Yesus dia sempat mengatakan aku tidak layak membaptis dia. Tetapi apa kata Yesus? Yesus memberikan dirinya supaya memberikan contoh, ini loh ketaatan yang sesungguhnya. Ketaatan yang sesungguhnya dalam arti gini. Ketika orang yang benar menunjukkan kebenarannya, dia harus ikuti kebenaran itu. Dalam arti gini loh. Waktu Yesus ketika baptisan itu pada saat itu adalah suatu penyerahan diri kepada Allah. Ya. Nah, terus kenapa ada merpati yang berseru dari atas, misalnya roh Tuhan, roh Allah atau Roh Kudus yang digambarkan seperti burung merpati. Kita percaya bahwa Allah itu tidak terbatas. Misalnya, kenapa Allah itu bisa turun ke dalam dunia? Berarti di surga adalah pasti kosong karena Allah sudah turun ke dalam dunia. Allah sebenarnya tidak terbatas. Contohnya, Anda punya keluarga di suatu tempat. Apakah Allah itu tidak ada dalam hati setiap orang? Datanya Berarti cinta, Allah itu banyak. Asmara biarin dulu, nanti Asmara kasih waktu. Ya, nanti kemahkuasaan Allah itu bisa dia ada di surga dan bisa dia ada di dunia. Kenapa dia ada di dunia? Karena kita meyakini dan percaya bahwa manusia ini adalah berharga di mata Allah, mulia di mata Allah. Makanya manusia tidak satu pun orang yang dapat menyelamatkan dirinya dari dosa itu. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah berdosa adanya. Oke, habis ya Tidak ada Bang. orang yang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Oke, habis Bang. Tidak ada orang yang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Oke, Tetapi habis. orang yang tidak berdosa lah yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Oke, Bang Jul habis ya Nah, waktunya ya. seperti Bang Jul. Nanti dari nanti saya pihak akan sampaikan dalil. ya, nanti dari pihak Kristen nanti dua-dua gitu loh. Dari pihak Kristen siapa lagi? 2 menit. Nanti Bang Mbak Asmara sama Ustadz Wafi apa Bang Gores. Sekarang dari pihak Kristen 2 menit lagi, silakan. Bang Markus apa? Saya boleh bertanya, saya Kristen. Coba suruh si itu tuh Petrus. Belum, Fungsi dia Bang, di atas abang kanan. nanggapin dulu, nggak boleh tanya dulu, nanggapin dulu. Iya, iya. Ya, silakan abang mau nyanggapin. Boleh. Kalau masalah baptisan itu di perjanjian lama sudah ada.
Nah, Yesus datang itu kan sebagai orang Yahudi. Jadi dia melakukan baptisan itu sesuai tradisi bangsa Israel pada waktu itu. Jangan ketawa Asmara. Aduh sinyalnya Ini Bang, aku tanggapi boleh. Oh ya, silakan. Coba tunjukkan ayat di mana bahwa Allah itu adalah proper name. Tadi kan kata Pak Naja, itu kata pendeta ini, kata ini. Nah, tunjukkan ayatnya di mana bahwa Allah adalah proper name. Ya udah ya. Apa Asmara, nggak apa Asmara, dia nanya gitu. Nanti Nggak kan Saya tadi pegang kan HP aku satu boleh ini. menyanggah Gimana kan, cara boleh ngasih taunya berpendapat ini? kan. Oke, John udah ya. Lanjut Ustaz. Ya, saya pegang HP satu Pak, tapi ada kok, sering kok saya tahu tunjukkan itu karena itu bukan pertanyaan baru, itu pertanyaan pasaran itu. Bapak download namanya Kamus Al-Munjid yang ditulis oleh doktor Katolik namanya Dr. Louis Ma'aluf. Bapak buka di halaman awal-awal itu ada kata Allah, di sana secara tegas disebutkan Ismul Ilah Al-Wajibil Wujud. Nama Tuhan, proper name. Yang memakai bukan kata Allah generic dulu name. itu siapa? Kan maksudnya aku di Al-Qur'an gitu loh. Yang memakai kata Allah dulu itu siapa? Kalau di Al-Quran ya Apakah umat tambah Kristen jelas, apa tidak Islam? ada penggunaan kata Allah itu sebagai generic name, gak ada di Al-Quran. Enggak, yang Makanya memakai kata Allah di duluan awal itu ya. siapa? Bang, yang memakai kata Allah duluan itu siapa? Kristen apa Islam? Islam lah. Yang memakai Kristen kata- apa dari- kabar? Kristen Islam kan itu- lahirnya Muhammad. Kristen itu 600 tahun setelah. Oke, kalau kamu menggunakan Sebelum kalimat lahir seperti Muhammad. itu, kalau Anda menggunakan kalimat seperti Ah. itu, sekarang saya tanya, Bible dalam bahasa Arab baru muncul abad keberapa? Ayo coba. Enggak, saya mau tanya. Loh, yang memakai kamu tadi duluan kata mengatakan Allah Islam itu dari abad siapa? ke-6. Saya bertanya sekarang, Bible muncul dengan bahasa Arab itu sejak tahun berapa? Sejak abad keberapa? Itu sudah dipakai Bible itu Tidur, dalam selamat bahasa datang di Arab. kebenaran. Bible Bahasa yang Arab berbahasa itu Arab baru muncul abad ke-9, di bos. abad-abad Lebih ke-1, dulu Islam ada, kedua bos. itu dipakai oleh Kristen Ortodoks. Mana dalilnya? Ada di Kristen buku apa? Coba saya buka. Ada di Kristen data Syria. apa? Coba di buku Kamu apa itu? buka di Google. Kamu buka di Google saja Google. sayangku. Iyalah. Apa sih berita apa sih yang kita nggak bisa Primer, dapatkan? Pak. Itu sumber primer. Apa sih data apa sih yang kita nggak bisa dapatkan? Pemerintah aja pakai Google kok. Apalagi Bro, kita orang awam seperti ini. Bible berbahasa Arab itu baru muncul abad ke-9, bro. Orang Kristen Coba sekarang Koptik buktikan kepada di saya, awal-awal abad ada pertama Bible berbahasa di Arab Mesir sebelum sudah datangnya Islam. Coba. memakai dia pakai bahasa apa orang di Mesir Fred. itu? Kamu yang pret, makanya gaul, buka Google, baca. Nabi Adam itu agamanya apa, bro? Orang Kristen Koptik di Mesir awal Nabi abad Adam itu pertama agamanya apa? itu awal nggak ada agama Adam, nggak ada pakai Dia- agama, Selamat nggak datang di ada. kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Adam diciptakan itu nggak bawa agama. Islam aja itu bilang Agama nggak bisa dibawa, bro. Agama itu Adam berarti dalam keimanan Kristen ateis, Ustaz. oh ateis. Dalam Ateis, dunia ateis. Tuhan. Berarti Nggak ateis pernah ada dibenarkan dibilang oleh Tuhan ada ya. agama Islam doang itu Berarti bilangin ada Ateis agama pernah Islam dibenarkan oleh Tuhan berarti ya di dalam Kristen ya. Ini saya mau Kristen tanya ini sebenarnya dulu. agama Saya apa mau sih? tanya dulu. Ateis dibenarkan. Kristen bukan agama, Ustaz. Kristen itu ormas, organisasi masyarakat dia. Ya Yahudi Allah dibenarkan. Abraham, Ishak dan Yakub. Saya mau tanya Paulus Allah SWT itu dibenarkan. Abraham. Berarti Kristen ini Allah agama Abraham, Ishak oplosan dan Kak. Yakub. Enggak, saya tanya kamu dulu. Santai, Pak. Allah Santai. SWT Minum apakah dulu, sama minum dengan dulu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Saya mau Loh, tanya. Rabi Sadigaon di dalam Allah tarjihnya SWT mengatakan apakah sama awal dengan ma Allah khalaqallah. Abraham, Ishak dan itu di Yakub? Kejadian 1. Ini setingkat Adek, Rabi adek, ya. adek, Setingkat saya Rabi tanya Yahudi kamu. mengakui Saya tanya bahwa kamu, yang dia adek. sembah sama seperti Allah yang disembah SWT oleh umat apakah Islam. Allah Abraham, Tapi kalau Ishak dan Kristen Yakub? ada enggak
seorang rabi yang Nggak usah pakai mengakui bahwa rabi-rabi. Yesus itu Tuhan. Nggak usah Coba. pakai rabi-rabi, nggak usah pakai rabi-rabi. Loh, itu ya Ngomong perjanjian aja, lama itu ngomong kitabnya aja. siapa? Apakah Allah Abraham, Perjanjian lama itu Ishak, dan kitabnya Yakub siapa? Kristen sama apa dengan Yahudi? sama Allah Dia SWT? tetap bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Perjanjian Apakah Allah lama itu SWT Halo. sama Dia dengan pakai Allah Abraham, kitabnya Ishak, dan Kristen. Yakub? Selamat sore. Ngomongnya kayak gantian ngomong. Ih, Kamu mau nanya setan. apa? Sebentar. Apa Halo, Abraham, selamat sore. Ishak, dan Selamat Yakub sore. sama dengan Allah Halo. SWT? Itu Ya udah, sama. ya. Oh, ini harus dijawab atau gimana? Jawab ya. Dijawab, Pak. Oke, gua open cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum. wabarakatuh. Kita open cam ya. Selamat Halo. selamat malam. Izin Ustaz. Oke, jawab. Apakah Allah SWT sama dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Iya, siap. Kita jawab ya. Kita jawab. Oke, jawab. Bisa bahasa Inggris nggak? Gue tungguin. Bisa ya? Mas Oke, TY baik. bisa bahasa Inggris? Kamu ketahuannya Silakan, jawab. ngedek banget You asmara. can speak English, Mas TY? Nah, jadi ini ada Rabi, ini Rabi ya. Nah, dengarkan. Nah, ya. jadi Rabi ini itu ditanya. Jadi Rabi, tunggu. Wah, ini kayaknya. Videonya jangan di setel Bang, nanti kena. Enggak Jangan kan. ditampakkan, Usah pakai Mas Ores, jangan rabi-rabi, ditampakkan. sesuai Al-Quran kamu. Oh ya aja. sama kalau Al-Kawan Al-Kabut ayat 27. Nah, apa di situ? Nggak mau, gue tertulis? pengen Sama. Yahudinya yang ngomong, nggak mau dari Islam. Pengen Yahudi yang Enggak, ngomong. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub apakah sama dengan Allah? Iya sama kata Rabi Yahudi, makanya dengerin ini. Oh, sama. Sama. Oke, sama. Oke ya, dengar. Bang, Oke, kenapa sama. aku kena bacot? Kenapa? Dengerin dulu, yang Ye. kenapa? Dengerin dulu itu videonya Itu Handi. But Handi. Rabbi Potasnik would not Bukan Handi itu, Bang Kores. compare anything. Bang, Oh iya, suaranya Kores, aja Bang Kores, jangan itu video. Nanti kena aku. Would you Ditutup aja. care to Dimatiin mention aja. anything? Yeah, when I did before, I'll do now also. I'll take the name from Elika. Aduh. Bang Hos, saya izin pamit dulu ya. Jaringan saya jelek nih. Bang Hos. Same in one God. Did before, I'll do now also. I'll take the name from Elika. Elika, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. Same one God. Selamat datang di We have the same God as the Arabs. Kami mempunyai Tuhan yang sama dengan orang-orang Arab. Dan kami menyembah sama-sama satu Tuhan. Hayo lo. Hah? Takia Korintus di mana lagi lo? Nah sekarang dia mau bahas yang Yesus. Dia mau bahas yang Yesus ini. Dia mau bahas yang Yesus. Christians believe in the Betul itu. Bang Kores, saya kasih tahu ya. Bang Kores, itu benar tadi yang disampaikan orang oleh Raji. Part of it is their God, who's a JC, we call him. But Kenapa saya mau bertanya kenapa anaknya Nabi Nuh ada yang mati? Apakah Allah SWT sudah lupa sama ciptaannya? Apakah Allah SWT sudah lupa waktu dia membuat air bah itu? Mereka nggak mau nyebut. Halo, Jadi kalau yang untuk Kristen itu dibilangnya kalau Kristen itu menyembah Tritunggal. Kenapa Allah SWT lupa anaknya Nabi Nuh ada yang mati sedangkan itu selamat semua? Sekarang kita tanya lagi Yahudinya. Kita lihat Yahudinya lagi di sini. Disinilah kebodohan kekristenan dalam beriman gitu. Kita lihat lagi Yahudinya. Siapa yang mati? Al-Quran tidak ada. Kamu yang bodoh. Karena di Al-Quran tidak ada data-datanya. Dar. Who died? Di Al-Quran tidak ada datanya. Ini kalau nggak salah dibahas di The Torah. Di kitab Yahudi dan Alkitab itu semua selamat, tidak ada yang mati. Nah, jadi di sini dibahas dalam ini ya, The Torah. Nah, ini ya. Aku akan open cam lagi. Mari kita permalukan langsung dari Yahudinya. Ya, kita buka lagi. Malu tuh.
Nah, di sini bisa dilihat ya. The Torah. Jadi The Torah ini dari Rabbi David Frankel gitu. Ishak yang dikorbankan Nah. dibilang Ismail. Loh, kok lari-lari? Ini dulu. Ini kita kasih dulu. Jangan lari, jangan kabur. Ini Roh Kudus lu akan gua permalukan habis-habisan. Oh iya, makanya diem dulu di sini. Roh Kudus lu akan gua permalukan habis-habisan di sini. Tunggu aja di situ. Sabar, Bre. Nah, jadi ini menceritakan jangan tentang kayak gitu. banjir Nuh ya, banjir Nuh gitu. Kemudian Ham sebagai ayah dari Kanaan melihat ayahnya telanjang dan mengatakan kepada dua saudaranya gitu. Jadi ayahnya Kanaan, Ham ini melihat siapa? Melihat Noah telanjang gitu. Nah, tapi yang menarik ketika Noahnya bangun, yang dikutuk itu Kanaan gitu, cucunya. Yang dikutuk itu cucunya loh. Kocak, koplak ente. Nah, ini yang dikutuk cucunya, tapi yang melihat ayahnya kan lucu. Nah, gitu. Nah, berikut di sini dijelaskan. Kanaan itu bukanlah cucu, tapi anak. Nah, di sini nih dikasih taunya. Katanya di bawah dulu deh. Tunggu. Kalau mau teriak-teriak gitu nggak cocok buat diskusi. Terangin aja ntar Di sini. kalau mau bener. Nah. Tunggu ya, gua masih nyari dulu ini. Iya, lanjut Bang. TY dalam bahasa Jerman itu artinya adalah dung. Silakan search teman-teman. Itu di kosakata gaul. Cocok sama namanya, keren. Asmara nih kalau ngomong pelan tapi menusuk kalbu. Aduh. Kayaknya kalau Ini Bang Hos, mana si Ars? Iya, Siapa iya. tadi si Arsiandi tadi mana ya? Si Arsiandi tadi mana ya? Gimana sih? Tunggu ya. Di atas kayaknya nih. Syahid, siapa tadi yang menanyakan bahwa Yesus itu Bapa tadi, yang dia bilang ayat di mana ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu Bapa gitu. Ustadz Ya aja. sudah, bentar. Ustadz tadi itu bukan yang open cam tadi, Oh ini Bang Kores. Itu lagi di depan tuh, gede itu. Anda cari apa, Bapak? Tengoklah dulu. Bukan, sebelum kalian tadi jawabnya. Ars siapa tadi namanya itu ya, Bang Hos ya? Arsayid. Tunggu ya, aku cari dulu. Ini data lama nih. Di mana Bang Arsayid tadi mana? Kemana sih itu? Kemana Tritungnya kau udah cabut dia? Baru bubuk soal Rabi Yahudi. Tunggu, ini yang si Noah ini gue kasih dulu. Noah. Itu benar loh Bang, tadi yang dikatakan Rabi Yahudi tadi, Allah orang Islam dengan Allah orang Kristen itu sama. Kenapa? Karena cuma satu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan cara pandangnya kita secara orang Kristen dengan orang Islam kepada Allah itu yang menyimpang. Ya. Benar yang dikatakan oleh Rabi Yahudi. Kayak tadi aja 2 menit. Sama. Ya, lanjut silakan. Pakai dasar dulu loh, maksudnya sabar dong. Anda ini nggak ada sabar-sabarnya ya. Kan tadi udah gara-gara om-om sih saya jadi susah ngomong. Kalau dijelaskan secara The Torah itu kan langsung pakai data tuh Pak. Diliatin juga, Bapak juga menyaksikan. Seharusnya kalau sudah membawa data, Bapak juga bisa menjatuhkan dengan data. Tuh enak nih. Nanti kalau Bapak tanyakan lagi ini udah bakal melenceng. Nanti tanyakan lagi terus di mana di Al-Qur'an dasarnya kalau Allah itu ternyata memang ada dan gini-gini. Nanti kan keluarnya gitu tuh. Terus sebutan untuk Allah apa? Itu kemana-mana. Jatuhnya blunder. Atau Anda men-trigger statement orang lain. Kalau mau dibawa data Pak, banyak Pak data di Al-Qur'an. Nanti Anda malah ketar-ketir. Ini bawain dari asal Anda sendiri yang Anda pelajari saja kan sulit nih. Jadi kita satu-satu dulu biar terkonsep. Ini yang di bawah data by data Pak. Jangan data vs asumsi. You know, but assumption is not really. Oke.
Siap, siap. Oke. Stupid. I'm so sorry. Oh, Berdasarkan data ya. Oke host, boleh waktu saya lagi host. Dari tadi saya nih diam nih host. Oke, 2 menit, 2 menit. Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz Alif. 3 menit lah host. 3 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawar lagi. Lanjut nyimak. Ya udah, Aku sambil jalan ke warung. Lanjut 3 menit silakan. Oke 3 menit ya. Nawar. Dari tadi saya kan diam, boleh nawar. Oh iya. Siap. Lanjut. Nanti yang lain 3 menit juga boleh. Makanya tadi saya lagi cari-cari si Ars Syed tadi kan dia tadi suruh aku mencari ayat yang dimana bahwa ya, ayat yang menunjukkan murid-muridnya memanggil Yesus itu adalah Bapa. Dan tadi saya memang belum cari karena namanya kita mencari ayat itu, kita ini bukan Tuhan, cari ayat cip langsung dapat gitu ya. Nah sekarang ini sekarang saya dapat di dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai ayat 28. Ayatnya begini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu itu Thomas itu menjawab begini. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi di sini ya Tuhanku itu bisa kita katakan itu adalah ya Tuhan gitu kan. Nah, ketika dia mengatakan di situ adalah Allahku, ya Theosku gitu. Jadi itu sudah saya bantah ya tadi si Ars Syed ini, nanti saya cari dia lah di mana dia itu. Nah, kemudian tadi original tag dibantah sama terjemahan gitu. Gimana ini? lu kita kan bawanya original. Diam dulu biar kasih Bang Petrus. Kalau mau ngomong silakan ya. Nanti kita saling ini. Kita ini berdiskusi bukan bertengkar sini. Nah, kemudian bagaimana tanggapan umat muslim gitu ya? Bagaimana tanggapan umat muslim? Jadi begini. Orang Kristen itu percaya Yesus itu sebagai Tuhan itu bukan tanpa dasar. Ya, bukan tanpa dasar. Nah, kalau kita tadi membahas tentang Allah itu apa, proper name apa itu saya rasa itu penafsiran lah, dan itu semuanya penafsiran itu berbeda-beda. Tetapi yang saya mau katakan di sini, bagaimana kita menemukan bahwa siapakah Tuhan yang benar itu dan bagaimana? Karena kalau kita tentang ayat-ayat di dalamnya dan kita memberikan tanggapan-tanggapan itu tidak akan pernah berhenti. Nah, kami sebagai orang Kristen mempercayai yang dimana bahwa makanya saya naik tadi di sini ada si Johan dan ada si Markus. Jadi itu murid-murid Yesus. Nah, kenapa? Karena surat-surat Yohanes, surat-surat Petrus, surat-surat Yudas, surat Markus itu ditulis sebelum surat di abad 1 Masehi. Ya, sebelum sudah di abad 1 Masehi. Nah, di dalam tulisan itu, di dalam kitab itu, Yohanes maupun Petrus, ya. Nah, kami ini tadi bersaudara dengan si Yohanes ini ya. Nah, si Yohanes ini dan Petrus ini menuliskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka menuliskan bahwa Yesus itu disalibkan karena mereka bergaul pada Yesus pada saat itu. Dan ada buktinya. Surat Petrus, surat Yohanes, Wahyu itu Yohanes dan Petrus yang menulis. Yudas, Yakobus gitu kan. Itu bukan orang lain yang menulis. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Muslim ketika setelah mereka murid-murid Yesus ini tadi menulis seperti itu, Yesus disalibkan, Yesus adalah Tuhan. Kemudian muncul 500 atau 600 abad setelah itu Nabi Muhammad yang diagungkan oleh umat Muslim bahwa Yesus bukan Tuhan dan Yesus tidak disalibkan. Nah, atas dasar apa dia bisa beranggapan seperti itu? Sedangkan murid dari Yesus itu sendiri yang sama-sama tidur, yang sama-sama pelayanan, yang sama-sama ini di tahun itu yang menyaksikan langsung 3 menit 12 detik, 3 menit 12 detik, stop. Selesai. Oh ya, sudah. Lanjut. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan. Silakan Ustaz, 3 menit. Asmara jadi Nes 2028 ya? Iya. Enggak, saya timernya jalan di otak Ustadz, serius itu udah bawaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
tadi Anda menggunakan Yohanes 20:28. Saya kan tadi sudah mengatakan, Dr. Louis Ma'aluf, seorang dokter Katolik, itu membenarkan ungkapan Islam bahwa Allah itu proper name, bukan generic name. Sorry, saya bukan bahas itu. Sorry Bang, ini tadi Loh, saya kok dipotong? enggak, ini masalah salah ini ya Bang. Soalnya dipotong. saya kan ayat 28 itu tadi ada sebelum kalian tadi kan namanya si Ar-Sajid menanyakan sama saya di mana di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu Bapa. Oleh sebab itu di belakang dia udah tidak ada nih. Saya tunjukkan itu. Oke, diam. Sudah diam. Seperti ya Bang ya. Diulang waktunya Ustadz, diulang. Oke, jadi Yesus adalah Bapa menggunakan Yohanes 20:28. Ini sangat gabrul sekali, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam original teks ya, di dalam original teks yang berbahasa Yunani mengenai Yohanes 20:28 itu tertulis begini: Apekrite Thomas K. Aipen autoho Kyrios Mokai o Theos mo. Jadi ada kata kurios, ada kata theos. Nah, kurios dan theos adalah kata ganti orang ketiga. Kalau kita menggunakan kata dia bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Dia, he. Jadi waktu Thomas di depan Yesus, kalau memang Thomas mengakui Yesus sebagai Allah, seharusnya dalam bahasa Yunani dia mengatakan Kyrie Teye, berarti kamu Tuhan, kamu Allah. Tapi ternyata faktanya Thomas menggunakan kata ganti ketiga, ya Allahku, ya Tuhanku. Ya Tuhanku Kyrios, ya Allahku Theos. Jadi tidak pas. Berarti saat itu Thomas sedang mengakui Tuhan yang sosok ketiga, bukan yang ada di tempat atau malah di depannya, yaitu Yesus. Kalau memang Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhannya, seharusnya dia menggunakan kata kamu Tuhan, kamu Allah. Menggunakan kata Kyrie Teye, bukan menggunakan Kyrios atau Theos. Jadi Anda gagal faham dalam original teks ini. Sekian, terima kasih. Lanjut. Buat 2 menit lebih 4 detik. Halo Bang, I love you Petrus. Oh nggak ada you-nya ya? Sorry. Salah lihat. Buat Amer saya. Gini, yang ini ambilkan, minta HP-mu dulu yang. Aku mau ini cari Alkitab ini. Jadi begini ya Bang. Bapak ngomong terus kalau nggak bawa data, Bapak nggak malu? Maksudnya saya aja belum ngomong ya. Ini saya mau mewakili para Kristenable nih. Tapi saya nggak membawa data. Bukan perwakilan Kristen, Pak. Semoga Bapak bukan perwakilan Kristen. Silakan. Enggak, tadi saya bawa data atau enggak, host? Silakan, boleh. Tuh, bawa data dibutuhkan. Yunaninya Pak, kita baca bareng Pak Yunaninya. Tampakin dong. Iya. Nah, gimana? Mau nggak nih? Coba kita buktikan apakah Thomas mengakui Yesus Allah atau tidak. Coba kita buka Yunaninya. Bapak punya 2 HP enggak? Iya, itu belum nyampe Ustaz. Belum nyampe Ustaz. Ya. Coba. Di sana tertulis Kyrios Theos atau Kyrie atau Teye. Pakai kata ganti kedua, kamu atau dia. Coba Pak. Bentar dulu, saya carinya ini. Aduh. Ya, cari Pak ya. Saya tunggu sampai hari kiamat. Ini ya, kalau saya mau keluar pakai HP ini sebentar ya, tapi saya udah keluar dari room ini, maksudnya saya keluar ini ya. Oke. Sebentar Bang Lop, nanti Bang Jul dulu nambahin 3 menit. Nanti Islam nambahin 3 menit juga gitu. Silakan. Bang Jul. Semangat. Baik. Lanjut. Ya Allah. Berdasarkan yang dipaparkan oleh Bang Ustadz tadi mengenai di ayat di Yohanes tadi yang disampaikan, original teksnya itu merujuk kepada konteks kita sudah mengetahui bahwa Allah itu ini dia tidak mengatakan kamu ya, tapi menunjukkan sepertinya menunjukkan Allah ketiga. Saya sudah mengatakan bahwa Allah itu Allah yang tidak terbatas ya. Sekalipun pada saat itu dengan tubuh kemuliaan Yesus pada saat dia menampakkan diri kepada Thomas,
bahwa Thomas inilah kepada siapa tadi? Kepada Thomas atau kepada Filipus tadi? Itu di Yohanes pasalnya yang ke-20 itu. Kepada Yohanes Justus. berapa tadi, Kak? Justus, Pak. Justus atau Paulus sama aja. Ini Justus sama Paulus sama gimana tuh konsepnya? Boleh nggak Pak bantu jelasin dulu? Saya kedua nih. Gimana Bentar tadi? Asmara, bentar ada waktunya Asmara. Bentar. Nah, Lanjut Bang Jul. itu pada saat itu dia menampakkan diri dalam tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan itu menunjukkan tidak ada ruang dan waktu yang membatasinya. Ya, tidak ada yang dapat membatasi. Dia bisa ada dan dia bisa tidak ada. Nah, pada saat itu Yesus menampakkan diri setelah bangkit, ya. Setelah Itu bangkit. pemaparan Pak, itu bukan jawaban, itu pemaparan. Kami membutuhkan jawaban dan juga sanggahan dari apa yang dikeluarkan tadi. Dan juga klaim, itu berapa kali saya ngomongin klaimnya Pak. Kalau pemaparan Bapak bukan di gereja sekarang. Kumaha tuh kamu teh? Biar lebih jelas maksudnya gitu loh, Mbak. Biarin Asmara, biarin dulu, nanti tinggal dibantah. Ya, nanti Lanjut. seharusnya Kalau saya bicara baru coba dijelaskan kayak gitu loh. Kalau nggak lucu bukan Kristen Asmara. Ayo lanjut Bang Jul. Silakan Bang Jul. Nah, penampakan Yesus itu pada saat itu dia mengalami tubuh kemuliaan, artinya menunjukkan kealahannya juga sebenarnya. Makanya entah itu siapa tadi yang bicara tadi itu sama Yesus itu. Thomas. Iya. Ya, Thomas. Ya, Thomas berbicara kepada Yesus itu dalam hal keraguan. Benarkah Yesus ini adalah Tuhan? Kalau memang Yesus ini adalah manusia, tentu ketika dia dikatakan pada umumnya dia sudah mati, loh kok muncul lagi? Nah, pada umumnya orang yang sudah mati memang dilihat secara kasat mata tapi tidak bisa diraba. Ya. Sementara Yesus menampakkan diri, kok bisa diraba, bisa disentuh. Nah, menunjukkan kealahannya Yesus itu dalam dirinya, bahwa dia sebenarnya adalah Allah yang sesungguhnya kepada siapa namanya itu, lupa lagi itu. 2 menit Habis kepada waktunya ya. Bapak 2 menit 48 detik. Saya nggak bawa timer loh. Silakan. Wallahi nggak bawa timer. Iya. Oke. Sekarang dari Islam siapa Ustadz Alif apa Bang Kores dulu? Baru Ustadz aja. Ustadz Alif, Bang Kores. Nggak boleh nggak? Aku baru pulang dari warung. Gitu loh. Biar dia ini nggak bawa. Boleh nggak sih saya bantuin ya orang-orang Kristen ini biar saya bantu Ya, gitu silakan. maksudnya. Tolong Ya, bisa kamu nggak 3 kamu menit. itu bawa data gitu loh biar nggak malu-maluin Kristen. Kasian. Asmara. Ya Asmara kamu ngomong 3 menit silakan. Data lo sayangku. Data lo, jangan ngawur Anda. Nggak suka saya kayak gitu ya. Jangan suka berbohong sayangku. Ih, apa nih? Kagak. Enggak, Ini loh bercanda. Bang Ahmad, ngomong tuh menghargai orang lain gitu loh bahasanya loh. Kita nih Enggak, kayak kalau membesar suara aja. orang dewasa loh, jangan kayak anak-anak bicaranya. Oh, Tadi dong Mas Asmara 3 menit. Oke, Bentar baik. yang lain diam dulu. Silakan Asmara 3 Ini menit. oke baik, kita ambil pengerucutan dari apa yang sudah dijelaskan oleh abang-abang semua sekalian. Kan di sini kita udah kerucutkan bagaimana konsepnya. Nah, Bapak kemudian tadi memberikan pemaparan. Pemaparan itu tidak ada konsep yang berlawanan sama sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Terah Ishar atau Pak Naja Media. Pak Naja Media menyampaikan dengan original teks. Dan original teks tidak bisa dibantah dengan asumsi liar atau penerjemah saja. Karena terkadang terjemah itu tidak valid. Bapak bisa buka deh webnya, silahkan. Saya persilahkan. Dan secara streamologi dan pemahaman Kristen, Bapak tadi melakukan, maaf ya Pak, saya katakan bantahan kepada cara Anda merelasikan Tuhan Anda sendiri.
Karena di sana jelas Anda hanya berputar-putar pada satu poin yang esensinya sanggahan pada kalimat Anda, bukan apa yang harus Anda sanggah. Tunggu dulu Bapak, tunggu dulu. Pemaparan itu tidak berlaku ketika Anda sedang di atas meja. Di atas meja maksudnya ketika ring berdiskusi, harusnya Anda membawa data. Tolong sekali lagi saya ingatkan Bapak bawa data. Terima kasih. Lanjut Ustadz, 3 menit. Gitu loh. Kalau memang Yesus Tuhan, seharusnya ketika Yesus ada di depannya, dia mengatakan Theye, kamu itu Theos, kamu Tuhan. Tapi ternyata Thomas mengatakan dia Tuhan. Karena dalam original teksnya tertulis Theos, gitu loh. Itu bantah itu, original teks itu bantah. Kenapa kok Thomas gak mengatakan kamu? Kok malah dia, padahal Yesus di depannya? Kok malah gak nyambung? Ketika Mas Jul mengatakan Yesus ndak bisa diraba lah, menampakkan diri lalu bisa diraba, itu kan apa gitu loh? Gak nyambung, Mas Jul. Mau Yesus menampakkan diri, mau dia salto, terserah Yesus lah. Jadi bantah ungkapan saya itu. Kenapa Thomas itu ternyata menggunakan kata ganti ketiga dia, padahal Yesus pas di depannya itu, gitu loh. Bantah menggunakan original teks. Seumpama kamu akan mengeluarkan original teks versi Textus Receptus contohnya, atau versi KJV atau Septuagint kalau perjanjian lama, terserah, bantah gitu. Karena kamu sudah menggunakan argumen di awal kalau Thomas mengakui Yesus sebagai Allah, tapi ternyata Thomas itu mengatakan dia, bukan kamu, gitu loh. Coba dibantah itu. Monggo Mas Kores dan yang lain. Waduh. Aku jadi mau bahas ini. Siapa nih sekarang? Iya, waktu saya ya. Iya, Mas. Oh gitu. Lengkapi ungkapan saya. Seharusnya saya di sini menunjukkan gramatikalnya. Cuma saya coba untuk open cam. Akun saya yang lain. Jadi saya membuat akun Petrus ini karena privasi saya. Tapi saya tadi rencana mau buka ini, mau buka mau buka open cam kan. Nah, kata kurios itu adalah kata tunggal. Ya, kata kurios itu adalah tunggal gitu kan. Kurios apa Kyrios Pak yang mau dibawa? Enggak, ini kurios ini. Cara bacanya Kyrios Pak, kan ada harokatnya itu Pak, gimana sih? Kalau kurios sampean salah baca itu. Kyrios ini adalah kata benda tunggal ya. Kyrios ini adalah kata benda tunggal. Tadi saya mau buka ini datanya ini biar kalian paham juga. Nah, kalau memang ya, ini gini ya, kalau memang Kyrios ini adalah kata ketiga, ketika Yesus mengakui kepada murid-muridnya yang dimana di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, dia mengatakan kamu menyebut aku Tuan dan Guru, itu juga dia mengatakan kurios. Ya, Kyrios juga dia mengatakan seperti itu. Apakah berarti itu orang ketiga? Berarti bukan Yesusnya. Pak, kan ya kan? itu maksudnya kita ngambilnya langsung loh. Tadi ada Asmara. Santai sayang, santai sayangku ya. Jadi ketika Yesus waktu itu mengatakan kepada murid-muridnya, kamu memanggil aku guru dan tuan. Tuan itu dia mengatakan Kyrios. Kalau seandainya dia mengatakan pada saat itu adalah dia, berarti bukan dia yang dimaksud. Ya kan? Jadi itu terbantahkan total. Tapi terserah Anda mau pahami seperti apa, terserah Anda. Yang penting ayatnya tadi untuk si Arsa Said sih tadi itu. Bukan untuk Anda. Udah terbantahkan oleh saya gitu. Nah, dari tadi juga saya meminta tanggapan kepada kalian. Bagaimana tanggapan kalian kepada Petrus, Yohanes, dan juga Yudas yang mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib, bahwa Yesus adalah penebus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalian belum menanggapinya kepada saya begitu. Nggak ada tanggapan itu. Mungkin silahkan menanggapi ini. Tapi tadi kan saya ada dua pertanyaan, ada dua ini.
Bagaimana tanggapan kalian tentang 3 menit 28 detik Bapak. Udah, tadi karena saya putus tapi saya kasih break ringanan. 3 menit 18 detik, 3 menit 22 detik sekarang. Nah, good. Silakan. Pak Jul, silakan 3 menit. Pak Jul, kalau nggak langsung Ya, ke saya rasa Islam. sudah langsung karena sudah dijelaskan oleh I love you Petrus tadi. Oke. Nggak ada you-nya cinta. Asmara Ya, kok jadi kamu. gitu? Iya aja, Bang Ntar Gores. ya, saya izin dulu ntar. Host. Oh, Ustadz mau nanti kesini lagi kan? Oh iya, iya. Oke, Bang Gores silakan. Ini bahas Kyrie-nya udah belum sama Satwa Kyrie? Belum kayaknya tadi. Lanjut. Oh iya. 3 menit. Aku mau bahas yang Noah dulu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dibilang kan apa ya? Kanaan itu Bukan berarti saya ini bermaksud ini ya. Kalau misalnya nanti beda dari 2 kontes ini mungkin saya bisa turun ya. Soalnya saya juga mau tidur gitu ya. Kalau misalnya tanggapan yang lain mungkin saya nggak bisa hadir gitu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya saya nggak bisa tanggapi yang lain. nggak apa-apa. Iya, ini aku mau bahas dulu yang tadi gitu kan, aku utang data Kanaan. Jadi Kanaan itu adalah anak Nuh, anak Nabi Nuh gitu. Mau dapatnya dari mana? Di sini lo dapatnya. Dia kira kalau di dalam Kristen kan Kanaan itu tuh cucunya Noah, cucunya Nuh. Enggak begitu, Bre. Enggak begitu konsepnya. Itu bisa kita buka datanya di sini, di Pirkei Derabi Eliezer. Tunggu. Ini kayaknya ada yang gua hapus deh. Nah, ini. Yang di bawah bantu 700 orang bantu tiap layar. Ini The Torah yang aku cari datanya. Jadi di dalam Pirkei Derabi Eliezer 23, which also saw Kanaan as one of Noah's sons gitu. Jadi Kanaan itu salah satu anaknya Nabi Nuh, ya. Yang dimana nanti di kita itu Kanaan ini tuh tenggelam di laut gitu. Bukan cucunya, si Teye mau bawa ke sana gitu. Cuman doi keburu turun, datanya gua lupa nyimpen ikhwan. Jadi doi selamat dari cengkeraman Kores, itu aja sih paling. Sekarang kita ke kiri ya. Itu ada di Pirkei Rabbi Eliezer 23. Nah, di sini nih. Cut. Nah, tuh. Kanaan enter, tunggu. Kanaan enter and saw the nakedness of Noah, and he bound a thread, the covenant was, and emasculated him. He went forth and told his brethren, Ham enter and saw his nakedness. Jadi ketika Kanaan melihat Noah versi Kristen ini telanjang, nanti lucu lah cerita itu lucu. Nah, lalu kemudian dia tuh ngapain sama kemaluannya Noah ini. Lalu kemudian dia ngasih tahu saudaranya. Siapa saudaranya? Hamnya masuk gitu, tapi nggak ngapa-ngapain. Baru nanti kasih tahu lagi Sem sama Yafet. Nah gitu. Itulah kenapa Ham dan Kanaan dikutuk, Ham nggak dapat blessing gitu. Sedangkan Sem dan Yafet dapat blessing.